Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Muhammad Alfian. Di video kali ini, sebagaimana yang sudah aku janjikan, kita akan membahas tentang kasus dari bonds payable. Sebelumnya aku mau terima kasih dulu pada teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan mendukung channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam kasus yang akan kita bahas. Nah, di sini ada soal nih, PT Anti Covid menerbitkan obligasi pada tanggal 1 April 2020 dengan nilai nominal 10 miliar, bunga nominalnya 8%, 4 tahun, bunga dibayar tiap tanggal 1 April, dan bunga efektif yang berlaku adalah sebesar 10%. Nah, langkah pertama kita harus menulis atau mengetahui informasi-informasi apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan perhitungan dan penjurnalan, gitu ya. Nah, pertama kita harus tahu nominal yang dibayar saat jatuh tempo dan juga bunga yang dibayarkan tiap tahun, gitu ya, atau kita sebut kemarin adalah arus kas masa depan, kayak gitu. Nah, nilai nominalnya adalah 10 miliar nih ya, atau nilai yang harus kita bayar saat jatuh tempo 10 miliar. Ini dapat dari soal ya, 10 miliar. Nah, bunga yang kita bayar tiap tahun adalah 800 juta. Ini adalah dari nilai nominal yang sebesar 10 miliar kita kalikan dengan bunga nominal 8%. Nah, dapat ya 800 juta. Lalu kita juga harus tahu I. I itu apa? Bunga efektif ataupun bunga pasar yang berlaku saat itu, yaitu 10%. Terus kita juga harus tahu N. N adalah berapa kali kita bayar bunga ya. Berarti kita berapa kali bayar bunga? Karena dia jangka waktunya 4 tahun, maka kita akan bayar bunga sebanyak 4 kali. Maka N-nya juga adalah 4. Kayak gitu ya. Nah, setelah kita tahu informasi-informasi yang kita butuhkan untuk melakukan perhitungan, kita bisa langsung mengerjakan apa yang diminta oleh soal. Kayak gitu. Kita lanjut ke soal A. Dia minta jurnal pada saat penerbitan obligasi tanggal 1 April 2020. Lalu yang B ini dia minta tabel amortisasi, dan yang C ini minta jurnal penyesuaian dan pembayaran bunga pertama dan kedua. Ayo kita kerjakan ya. Dari yang pertama dulu. Nah, yang pertama ini di tanggal 1 April 2020 kita akan menjurnal cash pada bonds payable. Nah, yang menjadi masalah adalah nilainya. Berapa nilainya? Nilainya adalah nilai harga jual obligasi. Dan kemarin kita sudah membahas terkait teorinya bahwa harga jual obligasi itu ditentukan oleh kondisi pasar, gitu ya. Artinya kita harus menghitung present value dari arus kas masa depan, gitu ya. Tadi arus kas masa depan itu ada 2, yaitu nilai nominal dan juga bunga yang dibayarkan tiap tahun. Maka kita harus mempresent value-kan 2 hal tersebut, gitu. Yang pertama kita harus mempresent value-kan dari nilai nominal. Untuk nilai nominal, karena hanya dibayarkan sekali, kita menggunakan rumus present value of 1, gitu ya. Nah, rumusnya seperti yang ada di sini. Nah, ini ya rumusnya ya. Kemarin juga kita sudah bahas. Nih. I-nya adalah 10% dan N-nya adalah 4, gitu ya. Dapatlah nilai 6 miliar. Lalu untuk pembayaran bunga, kita menggunakan rumus present value of annuity karena dibayarkannya secara rutin per tahun, gitu ya. Kita menggunakan rumus yang ini. Oke. Dengan I adalah 10% dan N-nya adalah 4, sama ya. Lalu dapat nilai 2 miliar sekian. Lalu kita totalkan keduanya, mendapat 9 miliar 366 juta. Nilai inilah yang akan kita jurnal. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. Nah, yang B ini kita adalah membuat tabel amortisasi. Ini juga kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana cara membuat tabel amortisasi. Langkah pertama kita buat dulu tabel pastinya ya. Lalu kita tuliskan juga semua tanggal-tanggal penting dalam obligasi ini, yaitu tanggal penerbitan dan juga tanggal pembayaran bunga dan pelunasan, gitu ya. Tanggal penerbitannya adalah 1 April 2020. Nah, diterbitkan dengan nilai diterbitkan dengan nilai 9 miliar sekian, 9 miliar 366 juta, gitu ya. Lalu sudah kita dapat nilai itu, kita hitung
juga bunga yang dibayar. Tadi bunga yang dibayar adalah 800 juta. Nah, bunga yang dibayar itu kita masukkan ke dalam tabel interest paid dari 1 April 2021 sampai 1 April 2024 gitu ya. Nah, untuk interest expense kita tinggal mengkalikan I yang tadi 10% gitu ya. Kita kalikan dengan carrying amount. Yang ini kita kalikan dengan I gitu. Kita kalikan dengan I maka dapat nilai segini gitu ya. Untuk amortisasi rumusnya adalah selisih. Benar, selisih antara interest paid dan juga interest expense gitu ya. Maka selisihnya adalah 136.602.691 gitu. Lalu untuk mencari carrying value yang baru gitu ya, atau carrying amount yang baru, itu kita tinggal menambahkan carrying amount yang sebelumnya dengan amortisasi. Kenapa kita tambahkan? Karena ini keadaannya adalah diskon gitu ya, atau nilai dari harga jual obligasi di bawah dari nilai nominal yang 10 miliar gitu ya. Karena tujuan amortisasi adalah kita ingin mencapai nilai 10 miliar, maka kita harus menambahkan terus dari nilai carrying amount-nya gitu, sampai dia menjadi 10 miliar kayak gitu ya. Nah, untuk pengerjaan ke bawahnya sama sampai akhirnya dia nilainya 10 miliar. Kita lanjut membuat pertanyaan selanjutnya adalah jurnal penyesuaian dan juga jurnal pembayaran. Nah, kita menerbitkan tanggal 1 April 2020 dan pembayaran bunga pertama adalah 1 April 2021 gitu ya. Nah, artinya dari tanggal penerbitan sampai dengan pembayaran bunga pertama kita akan melalui yang namanya tutup buku. Nah, karena tutup buku ini kita harus membuat laporan keuangan, maka kita wajib menjurnal penyesuaian atas beban bunga yang terjadi selama tahun tersebut. Salah satunya adalah beban bunga dari obligasi gitu ya. Nah, jadi kita tidak boleh langsung ke 1 April 2021. Kita ke 31 Desember dulu yang 2020, oke? Nah, di tanggal 31 Desember 2020, nah jurnalnya seperti yang ada di sini ya. Nah, jurnalnya seperti yang ada di sini. Dia 31 Desember 2020. Ini adalah interest expense, bonds payable dan juga interest payable. Jurnalnya selalu seperti ini untuk 31 Desember 2020. Nah, interest expense ini ini ketutup bentar. Nah, untuk interest expense ini kita mengambil dari angka yang atas yang 936.602.691. Tapi kita tidak ngambil full gitu ya. Angka tersebut adalah untuk angka 1 tahun. Karena dari 1 April 2020 ke 31 Desember 2020 hanya 9 bulan, maka kita memakai sistem proporsi. Maka 936 juta itu kita kali 9, kita bagi 12, dapatlah angka 702 juta. Begitu pula dengan interest paid gitu ya. Yang 800 juta ini kita kali 9 bagi 12 dapat 600 juta. Ini menjadi interest payable. Kenapa interest payable? Karena bunganya belum kita bayar. Maka akan menjadi hutang ya. Nanti dibayarnya di 1 April 2021. Kayak gitu. Lalu untuk bonds payable adalah nilai amortisasi. Dan kita harus ingat bahwa nilai amortisasi adalah selisih antara beban bunga dan bunga yang harus dibayar maupun yang masih harus dibayar. Kayak gitu ya. Berarti 702 juta ini dengan 600 juta kita selisihkan dapat 102 juta. Inilah yang menjadi amortisasi di 31 Desember 2020. Atau teman-teman juga bisa pakai angka yang atas yang 136 juta ini kita proporsikan juga 9/12. Maka akan mendapatkan angka yang sama yaitu 102.452.018 rupiah. Kayak gitu ya. Nah, di tanggal 1 April 2021 kita wajib yang namanya membayar bunga gitu ya. Karena kita harus bayar bunga senilai 800 juta, maka kita akan menjurnal cash di sebelah kredit senilai 800 juta. Nah, di dalam nilai 800 juta ini sudah termaksud interest payable yang 600 juta yang kita jurnal saat 31 Desember 2020 gitu ya. Maka kita harus menghapuskan interest payable-nya. Interest payable kita jurnal di sebelah debit senilai 600 juta gitu ya. Lalu kita lanjut ke interest expense-nya. Nah, tadi ya kayak yang aku bahas di teori bahwa
Yang namanya interest expense itu harus diakui sesuai dengan di mana dia berlangsung gitu ya. Di 2020 dia hanya berlangsung 9 bulan, maka interest expense dicatat senilai 9 bulan gitu. Dan di 2021 dia berjalan selama 3 bulan gitu ya. 3 bulan itu artinya dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 1 April 2021. Karena di selama 3 bulan, kita juga harus memproporsikannya sebanyak 3 bulan. Berarti yang ada di tabel 1 April 2021, kita kali dengan 3/12 untuk interest expense dan juga amortisasinya. 3/12. Kayak gitu ya. Nah, untuk interest paid gimana? Tidak perlu lagi, karena kita sudah masuk di case tadi. Case tadi itu sudah senilai 200 juta dan juga 600 juta gitu ya. Jadi udah termasuk yang 3 bulan dan juga utang yang 600 juta kayak gitu. Jadi tidak perlu kita permasalahkan untuk interest paid gitu ya. Lalu kita lanjut ke pembayaran bunga kedua ya. Caranya sama. Nah, untuk pembayaran bunga kedua ini untuk pembayaran bunga 31 Desember 2021 sama caranya, interest expense-nya itu dikali 9/12 sama seperti yang 2021 tadi ya. Bonds payable-nya juga seperti itu, interest payable-nya juga seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa hitung sendiri apakah hasilnya seperti apa gitu ya, biar teman-teman paham gitu. Jadi ikut menghitung dari mana saja sih angka-angka ini gitu ya. Terus di 1 April juga seperti soal yang sebelumnya, yaitu interest expense-nya kita kali 3/12, bonds payable-nya juga kita kali 3/12 dari tabel ya. Untuk interest payable-nya kita masukkan 600 juta, senilai interest payable yang kita hutangkan di 31 Desember 2021. Terus cash-nya adalah senilai 800 juta yang akan kita bayar full di tanggal 1 April 2022. Kayak gitu. Kita lanjut ya. Nah, ini kan saya cuman bikin 2 pembayaran bunga dan juga 2 penyesuaiannya ya kan. Nah, coba aku tantang teman-teman semua untuk menjawab pembayaran bunga ketiga dan juga pembayaran bunga keempat gitu ya. Dan nanti akan ada giveaway atau hadiah untuk teman-teman yang menjawab dengan benar dan beruntung gitu ya. Artinya terpilih untuk mendapatkan giveaway kayak gitu. Nah, giveaway-nya apa? Teman-teman tunggu saja sampai akhir video ya. Di akhir video akan aku kasih tahu giveaway-nya itu apa kayak gitu. Jadi teman-teman kerjakan pembayaran bunga ketiga dan keempat, lalu komen di bawah gitu. Nanti yang benar dan beruntung akan mendapatkan giveaway-nya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi kita sudah berhenti sampai permintaan ketiga ya. Sekarang ada permintaan keempat atau yang D nih. Jika kemudian pada saat tanggal jatuh tempo 1 April 2024 gitu ya. Nah, ini keadaannya adalah setelah seluruhnya terjadi ya. Jadi udah tanggal jatuh tempo nih. Perusahaan tidak bisa melunasi nih. Tidak bisa melunasi secara cash untuk hutangnya tersebut. Lalu perusahaan ini memilih untuk melunasi dengan alternatif lain gitu ya. Jadi perusahaan ini sudah bayar bunga selama 4 tahun, tapi untuk bayar nominal utangnya yang senilai 10 miliar tidak mampu gitu ya, atau tidak ada nih uangnya tapi punya harta gitu kan. Nah, perusahaan boleh melunasinya dengan harta jika memang krediturnya menyetujui. Nah, di kasus ini krediturnya menyetujui bahwa debitur akan membayarnya dengan harta. Lalu bagaimana kita selaku accounting gitu ya, selaku akuntan gitu, untuk menjurnalnya gitu. Nah, kita akan bahas di yang ini. Di asumsi yang pertama, dilunasinya dengan menyerahkan truk gitu ya. Truk yang memiliki harga perolehan 15 miliar dan masa manfaat truk ini adalah 20 tahun. Sudah disusutkan selama 4 tahun dengan garis lurus tanpa nilai sisa dan nilai wajar truk senilai 10 miliar. Dan yang diasumsi kedua ini dilunasi dengan menerbitkan saham biasa dengan harga par 5.000 sebanyak 1 juta lembar. Harga pasar saham saat penebusan 12.000 per lembar. Nah, ada 2 asumsi nih ya. Kita kerjakan dulu asumsi yang pertama. Kita tulis apa-apa yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama, harga perolehan truk senilai 15 miliar. Penyusutannya dalam 4 tahun ya, dengan masa manfaat 20 tahun. Maka kita hitung saja dengan garis lurus 15
dikali 4 dibagi 20, dapat 3 miliar. Oke. Artinya jika harga perolehannya 15 miliar, penyusutannya 3 miliar, maka nilai bukunya adalah 12 miliar gitu ya. Dan dengan nilai wajar truk adalah 13 miliar dan nilai buku obligasi karena udah jatuh tempo ya. Jatuh tempo nilai bukunya pasti menjadi 10 miliar sesuai dengan nilai nominalnya. Oke. Sekarang kita menjurnal. Langkah pertama, karena kita melunasi bonds payable, maka bonds payable-nya harus kita hapuskan. Gitu ya. Menghapuskan utang kita taruh di sebelah debit. Bonds payable senilai 10 miliar. Oke. Langkah kedua, kita menukarkannya dengan truk. Oke ya, kita menukarkan dengan truk yang kita miliki, maka kita harus menghapus truk ini dari buku kita. Cara menghapusnya seperti apa? Truknya kita taruh di sebelah kredit, karena dia harta ya, harta kita hapus, kita taruh di sebelah kredit. Senilai 15 miliar, lalu penyusutannya juga jangan lupa, kita taruh di sebelah debit, kita hapuskan juga, gitu ya. Senilai 3 miliar, gitu ya. Lalu apa fungsi dari nilai buku? Nah, nilai buku ini kita gunakan untuk menghitung apakah kita untung atau rugi dalam menghapuskan truk. Gitu ya. Truk yang kita miliki adalah senilai 12 miliar menurut buku. Tapi menurut nilai wajar truk adalah 13 miliar. Artinya kita rugi, gitu ya. Artinya kita untung, gitu ya. Truk yang kita miliki nilainya 12 miliar nih. Tapi di pasar harganya 13 miliar. Artinya truk kita laku di pasar dengan harga yang lebih mahal, gitu dong. Artinya kita untung atau rugi? Artinya kita untung, gitu ya. Maka untung penghapusan ini disebut dengan gain on disposal of debt senilai 1 miliar, gitu ya. Sedangkan untuk obligasi kita sandingkan juga dengan nilai wajar. Obligasi yang kita miliki atau obligasi yang ada di buku kita adalah 10 miliar. Tapi nilai wajar dari truk kita 13 miliar. Artinya kita menukarkan truk yang harganya 13 miliar di pasar dengan obligasi yang nilainya hanya 10 miliar. Kita rugi atau untung? Jawabannya adalah kita rugi, gitu ya. Berarti kita rugi senilai 3 miliar. Berarti artinya ada loss on extinguishment of debt atau rugi dari pelunasan, gitu. Jadi nilai wajar ini posisinya sangat penting di dalam perhitungan pelunasan dengan harta ya, harta non kas terutama ya. Jadi ketika nilai wajarnya ini lebih tinggi daripada nilai buku truk, dia akan menghasilkan untung bagi truk. Tapi ketika nilai wajarnya ini lebih tinggi dari obligasi, maka yang timbul adalah rugi, gitu ya. Jadi harus hati-hati dalam penghitungan di sini. Kita lanjut. Nah, tadi kan ada 2 permintaan ya. Yang satu itu permintaan yang truk, yang kedua itu permintaan terkait saham. Nah, saya di sini sengaja tidak menuliskan atau tidak membahas terkait yang saham ini karena soalnya sama persis dengan yang aku bahas di teori. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana cara pengerjaannya di teori, lalu teman-teman kerjakan. Dan teman-teman komen di bawah seperti apa jawaban teman-teman, dan akan ada giveaway juga untuk yang mengerjakan dengan benar dan beruntung. Kayak gitu ya. Nah, ajan kita tunda dulu. Oke, kita lanjut. Tadi kita restrukturasi ya. Nah, tadi kita balik dulu ke yang saham tadi. Nah, jadi teman-teman kerjakan untuk yang saham ini, yang permintaan kedua terkait saham, nanti bakal ada giveaway juga bagi yang mengerjakan dengan benar dan beruntung, gitu ya. Giveaway-nya apa? Tunggu sampai akhir video dan akan aku kasih tahu di sana. Kita lanjut ke permintaan yang ketiga, restrukturasi dengan kombinasi. Nah, ini yang kemarin aku bilang di video teori atau pembahasan materi ya. Bakal aku buatkan kasusnya di soal kasus ini ya. Ini cukup mudah pengerjaannya, teman-teman tinggal lihat aja apa yang ada di dalam ketentuan. Yang pertama, pengurangan nominal hutang menjadi 9 miliar, terus pengurangan bunga nominal menjadi 6%,
masa jatuh temponya diperpanjang ya, ini sampai 1 April 2026, dan juga bunga pasar yang berlaku ketika penebusan adalah 8%, kayak gitu. Nah, maka kita tinggal menghitung ulang present value dari ketentuan yang baru gitu, yaitu dengan nilai nominalnya 9 miliar nih. Terus bunga nominalnya 6%, berarti 6% dari 9 miliar itu berapa? Ya sekitar segitulah ya, bisa dihitung sendiri sama teman-teman. Terus yaitu temponya ini 1 April 2026. Nah, karena kita ini keadaannya adalah 1 April 2024 ya, maka dari 2024 ke 2026. Oh, aku ada kesalahan ternyata. Jadi teman-teman anggap aja ini 2027 ya, soalnya aku sudah menghitung dengan N-nya 3 gitu. Ini aku ralat soalnya 1 April 2027. Nah, karena dari 1 April 2024 ke 2027 adalah 3 tahun, maka N-nya menjadi 3 gitu ya. N-nya menjadi 3 dan I-nya adalah 8% sesuai dengan bunga pasarnya. Nah, menghitungnya adalah teman-teman seperti menghitung present value yang biasa gitu ya, masukkan dengan rumus, dapat nilai berapa. Nah, di sini aku dapat nilai 7 miliar 144 juta dan juga 1 miliar 391 juta. Maka dapat nilai totalnya adalah 8 miliar 500 juta gitu ya. Nah, setelah sudah dapat nilai segitu, kita bisa langsung menjurnal nih. Bonds payable yang lama karena sudah jatuh tempo ya, maka nilainya adalah 10 miliar. Oke. Lalu timbul bonds payable yang baru 8 miliar. Pasti akan ada selisih dong ya, 10 miliar dengan bonds payable yang baru 8 miliar. Maka artinya kita mendapatkan keuntungan, yaitu gain on extinguishment of debt senilai selisihnya. Nah, seperti itulah cara mengerjakannya jika dia ada restrukturasi. Jadi pertama-tama teman-teman harus mencari present value yang baru dari ketentuan yang baru. Setelah itu tinggal bandingkan saja carrying amount dari bonds payable yang jatuh tempo yang senilai 10 miliar gitu ya, dengan carrying amount bonds payable yang baru yaitu senilai 8 miliar. Itu selisihnya akan menjadi gain on extinguishment of debt kayak gitu. Itulah cara pengerjaan dari restrukturasi dengan modifikasi ketentuan. Sekarang kita lanjut ke kasus selanjutnya. Dengan soal yang sama ya teman-teman ya, yang 10 miliar tadi. Nah, kita asumsikan bahwa perusahaan ini melunasi obligasi sebelum jatuh tempo dengan nilai pelunasan sebesar 9 miliar pada tanggal 1 April 2022 gitu ya. Nah, karena dia melunasinya sebelum jatuh tempo, kita ambil dulu tabel dari yang 1 April 2022. Nah, ini aku ambil tabelnya ya. Segini nilainya. Nah, ini kita jadikan acuan untuk penjurnalan. Nah, ingat teman-teman yang di teori kemarin, sebelum kita melakukan jurnal terkait pelunasannya, jika dia sebelum jatuh tempo ya, teman-teman harus memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan penjurnalan untuk amortisasinya terlebih dahulu gitu ya. Berarti kita harus amortisasi terlebih dahulu. Nah, amortisasinya sama seperti yang di pembahasan sebelumnya, yaitu 31 Desember 2021 dia disesuaikan, lalu di 1 April 2022 dihabiskan seluruhnya amortisasinya, kayak gitu ya. Ini bisa dilihat pembahasan yang sebelumnya. Lalu di 1 April 2022, maka nilai bonds payable-nya menjadi 9 miliar 652 juta, senilai yang bagaimana di tabel. Carrying amount-nya adalah 9 miliar 652 juta, gitu ya. Lalu dia membayar dengan cash senilai 9 miliar. Maka artinya dia mengalami keuntungan pelunasan sebesar 652 juta sekian. Kayak gitu ya. Ini cukup mudah. Intinya adalah teman-teman harus melakukan amortisasi terlebih dahulu, baru bisa melakukan penjurnalan untuk pelunasannya. Kayak gitu. Dan nilai bonds payable yang di jurnal untuk dihapuskan adalah senilai carrying amount yang berlaku saat itu, yaitu 9 miliar 652 juta. Kayak gitu ya. Jadi untuk lebih mudah coba ya aku kasih bold merah nih. Jadi nilai ini yang akan menjadi acuan kita untuk menjurnal pelunasan yang ini. Nah gitu. Sedangkan kita melunasinya dengan harga 9 miliar, maka kita mengalami keuntungan senilai 652 juta. Tapi teman-teman tadi aku ingatkan sekali lagi, harus memastikan teman-teman telah menjurnal ini. Menjurnal amortisasinya terlebih dahulu. Oke. Gitu. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah,
Di sini dengan soal yang sama, diasumsikan pelunasannya itu dilakukan pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, ini dia nggak pas nih, nggak pas di tabel ya. Tabel kan nggak ada yang 1 Januari, ada yang 1 April. Maka, teman-teman akan menjadikan acuan yang 31 Desember yang 1 April 2022 ini akan tetap menjadi acuan untuk teman-teman menggunakan atau melakukan amortisasi gitu ya. Jadi kan dia melunasinya di 1 Januari 2022 nih. Sedangkan berarti artinya teman-teman sudah pernah melalui yang ini nih. Yang atas ini sudah teman-teman pernah lalui ya. Yang ini sudah teman-teman pernah lalui. Artinya sekarang yang menjadi acuan teman-teman adalah yang ini, yang bawah. Nah, seperti tadi, sebelum kita melakukan pelunasan, kita lakukan dulu amortisasi, gitu ya. Artinya, di 31 Desember udah harus disesuaikan dulu nih, oke? Ya kan? Ini sama seperti pembahasan sebelumnya, cara pengerjaannya. Namun, dia cuma sampai 1 Januari nih, gitu ya. Dia hanya sampai 1 Januari 2022. Artinya, karena dia nggak full sampai 1 April, maka di 1 Januari ini dia tidak perlu ada amortisasi. Kenapa? Karena 1 Januari belum berlangsung lama gitu, hanya baru berlangsung 1 hari ya. 1 hari artinya tidak terjadi amortisasi sama sekali. Sehingga teman-teman hanya mencatat pembayaran bunga. Dan bunga yang dibayarkannya pun tidak 800 juta, melainkan 600 juta. Kenapa? Karena baru berjalan 9 bulan dari 1 April 2021, pembayaran bunga yang terakhir. Oke? Karena pembayaran bunga terakhir itu 1 April 2021 ke 1 Januari 2021 itu baru 1 Januari 2022 itu baru 9 bulan, maka teman-teman hanya perlu bayar 600 juta dan tidak perlu melakukan amortisasi lagi karena sudah dilakukan amortisasi selama 9 bulan di 31 Desember 2021. Kayak gitu. Oke. Lalu di sini bonds payable yang kita catatkan adalah senilai 9 miliar. Kenapa aku tulisnya di sini 9 miliar, bukan 9 miliar, maksudnya 9 miliar 615 juta ya, bukan 9 miliar 652 juta, karena dia belum sampai 1 April 2022. Dia baru sampai 1 Januari 2022. Lalu nilai apa ini yang aku pakai? Ini adalah nilai dari, nilai dari 9 miliar 502 juta ini, aku jumlahkan dengan bonds payable yang ini gitu. Maka ini menjadi carrying amount yang baru gitu. Karena dia belum sampai 1 April 2022 gitu ya. Maka kedua nilai yang aku jumlahkan ini menghasilkan nilai 9 miliar 615 juta. Oke. Cash yang dibayar seperti soal sebelumnya ya, 9 miliar, maka dia mengalami keuntungan senilai 615 juta. Kayak gitu. Kita lanjut. Nah, ternyata sudah habis teman-teman. Soal kasus pertama hanya sampai situ saja. Dan seperti yang sudah aku janjikan, aku akan kasih tahu giveaway apa yang akan aku berikan bagi teman-teman yang menjawabnya dengan benar dan beruntung. Jadi hadiahnya adalah jawaban teman-teman akan aku pin. Jadi tidak akan ada hadiah apapun. Jadi hanya jawaban teman-teman akan aku pin di komentar gitu ya, bahwa jawaban itu benar gitu ya. Nah, setidaknya teman-teman akan mendapatkan pahala lah ya dari Tuhan Yang Maha Esa gitu, karena telah membantu aku dalam menjawab soal kayak gitu. Jadi terima kasih lagi kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jika teman-teman merasa video ini sudah cukup baik, mohon like-nya. Jika masih kurang, dislike aja nggak apa-apa, dan komen di bawah apa yang masih kurang. Atau jika teman-teman memiliki saran atau request permintaan apapun, bisa kirim ke emailku yang ada di deskripsi gitu ya. Aku sudah mencantumkan emailku di deskripsi atau DM melalui IG kayak gitu ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua dan sampai jumpa.